kita bebas dari hukuman. Karena iblis tidak tinggal diam, dia selalu mengelabui kita bahwa kita itu tidak mungkin diselamatkan oleh Allah. Selalu ada hukuman bagi kita. Tapi percayalah, Allah begitu mengasihi kita, bahkan dia mengirimkan Roh Kudusnya dalam diri kita dan membuat kita menjadi anak Allah bebas dari hukuman. Mari kita berdoa, Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Ya, ini Liana itu doanya. Gambar doa. Kita berdoa. Kalau nanti mau mimpin doa, berarti nanti mimpin doa. Belum kasih penjelasan. Ya, terima kasih Ustaz Yevin untuk presentasinya. Mungkin so far so good ya, sangat baik. Hanya tinggal di beberapa bagian saja yang mungkin kalau di slide-nya itu masih terasa terlalu kosong, mungkin tulisannya bisa diperbesar, nggak apa-apa. Kalau misalnya dirasa masih ada beberapa yang agak kosong-kosong gitu ya. Paling awal tuh waktu dibesarin ya. Gambarnya. Mulai gitu. Hah? Pertama kali. Yang pertama. Kayak tempat apa itu? Oh, clue-nya itu. Ah ya. Clue-nya ini. Clue-nya ini sih sebenarnya tidak begitu penting ya. Oh iya, Iya. boleh gitu, boleh. Terus di bagian slide yang soal disiplin Allah tadi, itu di slide ke Disiplin. iya, belasan ya. Disiplin yang mana ya? Ini. Di bagian ini mungkin perlu, maksud saya jangan sampai anak-anak tuh nangkep kalau Allah tidak akan pernah marah kalau misalnya kita itu berdosa. Tapi perlu tunjukkan juga bahwa ya Allah itu juga marah kalau kita itu berdosa. Tapi di sisi lain Allah itu juga menunjukkan penerimaannya di tengah keberdosaan kita. Sehingga di dalam kondisi kita bersalah, tempat yang paling tepat untuk kita kembali adalah kepada Tuhan itu sendiri. Wah, ini kompleknya bagus, tapi kurang tepat. Itu namanya intermission. Jadi, maksudnya perlu diajarkan ke anak-anak, dikasih tahu gitu, jangan sampai mereka berbuat dosa tuh mereka tangkapnya oh Tuhan kan nggak akan marah gitu. Kenapa? Karena kan Tuhan maha kasih gitu. Tapi tunjukkan juga bahwa Tuhan tuh marah gitu. Tuhan marah, Tuhan bisa hukum kita kapan saja dengan cara apapun untuk mendisiplin kita gitu kan. Tapi di sisi lain Tuhan juga menerima kita apa adanya gitu. Justru Dia adalah orang yang paling tepat untuk bisa menerima kita apa adanya. Even kita mau bilang sebagai orang tua pun terkadang kita juga masih bisa marah juga gitu kan. Nah mungkin itu sih yang perlu di highlight oleh Loser. Kemudian yang kedua, ketika tadi di slide selanjutnya itu kan ada yang soal rasa takut terus ahli waris gitu ya. Nah ini perlu ini kan ada kejelasannya di ayat 15 sampai 17. Nah mungkin kalau di ayat 15 sampai 17-nya Rasul bisa lihat itu ada hal-hal yang konkret. Itu berarti perlu di breakdown tuh, maksudnya bebas dari rasa takut. Ini rasa takut apa? Takut hantu atau takut apa gitu. Jadi aku potong sedikit kan. Ini ada tulisan Tim Keller. Yang ayat 15 dia bilang. Ini perbandingan bahwa ada budak itu yang takut sama atasan, tetapi kita tuh gambaran kita seorang anak kepada bangsa tuh takutnya tuh beda sama orang aja itu bukan kayak sama bos. Itu yang konkret yang di ayat 15. Cuma ada tulisan dari pembaruan Roma 8 dengan Timothy Keller. Dia bahas Roma 8 semua itu. Keren. Nah jadi perlu di breakdown tuh, jadi tinggal rasa takutnya tuh yang Rasul tuh perlu breakdown. Kan tadi kan ada tambahan dari Herman soal bagaimana melihat posisi tadi ya. Tadi kan kita ngomong kondisinya soal budak dan tuan gitu. Tapi di luar itu mungkin juga bisa tekankan soal takut, misalnya mengalami takut penolakan dan sebagainya. Justru Tuhan menerima kita apa adanya kan, bahkan di tengah keberdosaan kita sekalipun gitu.
Nah itu rasa takutnya saja yang perlu di breakdown, yang perlu ditambahkan. Kemudian yang menjadi ahli warisnya nih, ahli waris apa nih? Nah ini kan yang bingung lah, itu perlu ditambahin dulu nanti ahli waris apa. Rekening. Nah itu jadi perlu tinggal ditambahkan saja. Deposit total. Terus di bagian yang contoh-contoh yang dosa-dosa tadi kan ada vape, pas ibadah. Saya pasti pada Kamu pengen Bagus. Nah, yang ini menurut saya lo selalu tinggal sesuaikan dengan konteks anak-anak Iya. kelas masing-masing. Gitu. Jadi misalnya setahu saya kelas juga nggak belum ada yang nge-vape lah gitu. Tapi yang kelas 12. ya kelas 11, 12 tuh ada yang nge-vape gitu. Nah, mungkin itu akan lebih relate gitu. Obatnya aku kalau anak kelas 7 vape. Obatnya vape. Nah, jadi menurut saya yang bagian ini lo selalu konkretkan sesuai dengan obatnya. Terus yang terakhir mungkin sekali lagi tekankan soal yang tadi yang angkat beban itu gitu. Karena kan kebetulan temanya berbicara soal freedom, saya pikir di bagian akhirnya perlu di callback lagi gitu. Seperti tadi kita coba untuk angkat beban ini dan sebagainya, kita nggak ngalamin yang namanya kebebasan itu, tapi di dalam Kristus kita dosanya itu udah ditanggung oleh Kristus sehingga kita mengalami freedom dan kebebasan itu. Nah kebebasan itulah yang kita hidupi di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini gitu. Nah apa yang menjadi bukti kita tuh menghidupinya? Harus ada perubahan hidupnya dari gaya hidup, pola pikir, sikap, tutur kata. Nah itu yang perlu ditambahkan. Sebenarnya saya pikir udah cukup bagus. Ini slide paling bagus hari ini. Bukan isinya yang bagus sih. bagus. Silakan, pesan lagi. Aku paling mau yang ini, yang bagian ini loh yang tadi adalah hakim itu ada di awal kurang lebih. Hakim ini kali Di ya. awal nggak sih? Nomor slide 2 slide. Usah lebih capek Paling banget. awal. Ya ini. Iya. Nah, ini usul saya itu dihilangkan aja Apa tuh? karena Tuhan itu pada dasarnya sejak awal sampai akhir tuh hakim. Yang beda adalah sebelum kita diselamatkan, posisinya tuh Allah Bapa melihat kita, tapi setelah kita diselamatkan Allah Bapa melihat Yesus. Jadi tetap hakim, Allah itu tetap hakim, tapi Tuhan Yesusnya yang take the blame. Mungkin itu bisa dihilangkan saja yang itu, yang hakim. Mungkin Karena tetap hakim ini- sampai sekarang. Ini dari buku So Me Jesus sih yang ini. Mungkin dalam arti bahwa kita tuh tidak menganggap Allah itu menghukum kita lagi, dia sebagai hakim tapi pembela kita ya. Kalau udah kita percaya itu Tuhan, anak Tuhan, kita Allah membela kita. Jadi maksudnya ada perbandingan sebelumnya kita kan hidup dalam keterikatan dosa, kita pasti dihukum, kita takut nih karena Allah itu hakim kita yang akan memvonis kita untuk dihukum dan berkekalan ya. Tapi kali ini kita menganggapnya itu sebagai Bapa, ada kedekatan ya. Mungkin untuk sebagai compare kondisi sebelum dan sesudah ya. Kalau saya ambil dari buku ini ya, yang saya tangkap. Tapi kalau mau dihilangkan juga ada masalah sih. Karena apa namanya yang konsep seperti ini kan konsep yang kompleks gitu. Mungkin juga dalam buku So Me Jesus memakai term itu dalam pengertian mereka, tapi dalam pengertian kitanya beda. Aku takutnya aja itu nanti mengertinya ya Tuhan sudah bukan hakim lagi. Kalau secara artinya Tuhan tetap hakim sampai sekarang. Iya. Kalau Bible-nya aja kan sih, Iya. bebas dari hukuman dosa karena Kristus. Iya, jadi Kristusnya yang take the blame soalnya. Dia meninggal. Itu kalau dari saya satu itu ya. Tapi kembali kalau selesai lagi. Yang kedua, nggak tahu ya, mungkin siap bagi anak SMA kan kadang suka quotes ya. Mungkin ada satu quotes bagus yang pertama tentang freedom. Aku kasih ke grup KPR. Jadi dia Indonesianya itu kebebasan yang sesungguhnya itu bukan berarti kita bisa melakukan apa aja yang kita pengen. Tetapi sebenarnya adalah kita bisa tidak melakukan apa yang sangat kita pengen di saat itu. Nah itu mungkin bisa jadi yang bagian di akhir waktu tadi kan ada yang vape, ada yang saat ibadah apa. Nah itu bebas bukan berarti ketika kita mau ibadah kita mau main HP kita malah main HP. Nah itu bukan bebas, tapi kebebasan yang sesungguhnya dalam Kristus ketika kita mau berdosa atau mau nge-vape, mau saat ibadah main HP, gosip,
kita bisa tidak melakukannya. Justru kita bukti kita Bebas. dikendalikan Iya. oleh yang tadi ada itu kendalikan oleh Roh Kudus. Buktinya di situ. Ya, mungkin itu dari saya sih. Mas. Ya mungkin di gambar ini ya yang penjelasan kita di sini. Mungkin penjelasan di sini yang sebelumnya kita ini kan terikat dengan dosa tuh. Iya. Gambarnya kan hitam semua nih. Iya. Ketika ada Roh Kudus, ini hitam ini makin lama makin berkurang. Heeh. Kita makin tidak melakukan dosa dan makin memudar hingga akhirnya kita ini putih, hidup dalam kemuliaan. Ini yang yet ya, ini yang yet. Iya, iya. No yet. Jadi kalau aku usul kasih dia punya apa nih komen, misalnya Kristus mati bagi kita kan, nanti kita yang harusnya mati tapi itu diganti oleh Kristus. Jadi orang-orang yang di sini itu dipindahin ke sana. Jadi Kristus yang menggantikan kita, harusnya kita yang disalib. Nah kemudian ada pergantian Taurat dan kasih karunia. Nah itu ada komen yang apa nih, silih berganti. Pertama Taurat, kemudian Tauratnya pergi, datang ke kasih karunia, PLBB kan. Jadi kita bisa kasih komen-komen tuh. Kalau itu jadi hitam itu dosa gitu kan. Ada apanya, ada kata-kata yang ada ya, kalimatnya. Tapi biar- kalimatnya mungkin dari kita aja karena kalau banyak isinya itu membuatnya jadi nggak begitu menarik lagi. Bukan kalau Kan ini penjelasan kita. kalau kata itu muncul di sana itu dia terekam di pikiran anak kita. Kalau kita hanya gambaran itu kadang-kadang dia menafsirkan ini maksudnya apa sih, gelap nih gitu kan. Kalau buat gambar Nah, itu lagi, makin susah di PPT kan kalau dan kalau gambar Bisa sih, cuman saya menghindari kepenuhan di slide yang membuat orang jenuh untuk melihat kan. Katanya kayak misalnya kalau sudah gelap itu ada dosa, kayak dosanya pergi ke bapaknya nanti waktu transformasi lagi kan. Jadi ada apa nih kata-kata yang menghantar gambar itu, jangan gambar tak ada kata-kata gitu maksudnya. Gambarnya pun belum mewakili dosa, itu dosanya baru di sekitar orang itu guys. Orangnya nggak gelap. Orangnya nggak Kalau berdosa. orangnya gelap, Orangnya gelap. Itu penjelasan. Nanti waktu terakhir coba deh. Kalau orangnya gelap hitam semua. Iya, aliran terus sih. Coba yang putih. Apa? Coba yang setelahnya yang putih. Yang putih. Nah, Nah, yang putih kan orangnya tetap gitu. gambarnya. orangnya tetaplah selama di dunia kan. Iya maksudnya Iya. proses tuh. Sekitarnya yang putih semua dia. Coba putih lagi. Orangnya tetap. Karena memang kita kan nggak berubah. Kita dari lahir sampai ini kan maksudnya nggak ada. Berdosa sekitar kita. Hah? Berarti yang berdosa sekitar kita kalau gambar itu. Kan sekitarnya gelap. Dijelaskan. Memang gambar ini tidak bisa mewakili sepenuhnya ya. Ada gambarnya. Orangnya gelap. Coba digelapin dari dalam ada mereka. Digelapin ada tidak kelihatan. Paling penjelasan kita. Kalau mau all out, kalau mau yang dijelasin ya kayak gini. Jadi pengen ketahui dia. Iya. Dia kan katanya udah nampak. Tapi ada yang protes lagi yang itu. Kok gelap? Langsung kok orangnya udah nampak, kalau ngikutin ya habis lah. Karena kita memang tidak berubah. Kita tetap memiliki jiwa, roh. Tetap ya di penjelasan kita. Iya. Memang gambar tidak bisa mewakili sepenuhnya ya. Tapi membuat kita lebih memahami. Udah bajunya ganti warna merah. Oke, intermezzo terakhir langsung ini Nah, apa tuh? gambar Roh Kudus yang kayak gini yang bagusnya di atas anak kecil. Apa? Ya ampun. Burung tadi itu burungnya Nuh itu. Burungnya dulu ya. Kan intermezzo terakhir. Memang nggak bisa digambarkan ya. Cuman ini membuat kita lebih memahami. Rumput. Itu orangnya kayak prinsip gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Kalau orang pas aku tuh kita kasih drama sedikit, orang itu pindah ke salib. Jadi memang Tuhan Yesus yang tersalib, tapi kita yang harusnya di sana. Jadi ada permainan animasi yang membuat Ya kalau mau pakai menarik. yang tanggung. PT-nya susah. Malah jadi bingung. Bisa animasi bisa keluar masuk. Soalnya manusia yang kanan gitu ambil kan. Terus nanti ditekan lagi nanti muncul. itu muncul. Kayak itu loh, Lewi kayak salib semua itu nggak berubah kan.
mahal PPT. Banyak permintaan. Ya, kalau bendahara saya suruh uang bendahara. Masalahnya itu banyak ide tetapi yang bisa melakukannya itu sedikit. Iya. Kemampuan kita terbatas ya. Oke. Ada rekamannya.